Aku tak ingin sendirian. Jangan tinggalkan aku. Mari sambut GQG. GQG! GQG. GQG, kutemukan kau. Orang tuaku meninggal. Beri biaya pemakaman. Kembalikan uangku. Song Shiu, dulu kau calon mahasiswa Peking Tsinghua. Kok kamu jadi begini? Song Shiu, karena kau keras kepala, aku tak akan lagi mempertimbangkanmu. Lihatlah, dia membuntutiku 3 tahun. Demi mengejarmu, sampai pinjam rentenir. Kembalikan. Jangan lihat saja. Tak tahu malu apa ini semua. Sial banget. Mau jadi penjilat, masih berani minta uang. Sial, harus terus diikuti orang seperti dia. Betul, benar-benar sial. GQG 3 tahun. Aku diperintah seperti anjingmu. Uang pemakaman orang tuaku tak kau balik. Ingat janjimu. Setelah 100 tugas, kita akan bersama. Kau bilang, kenapa kau sakiti aku? Kamu benar-benar berpikir itu ujian darinya. Kamu salah. Uang 1 juta yang kau pinjam, dia habiskan untukku. Orang tuamu bisa hidup. Kamulah yang membunuh mereka. Song Shiu, jangan! Saat kau cedera tak terduga, Jiang Kuo yang diam-diam bayar, itu bukan aku. Kau ternyata. Selama ini, aku salah mencintai orang. Tinggalkan tembok hangat. Di kehidupan lain, aku cinta duluan. 해볼 수도 없는 말들을 Bangun! Cepat! Di usiamu ini, kok bisa tidur nyenyak? Hitungan kelulusan. Aku terlahir kembali ke masa ujian. Jiangku, kami ini tak salah menilai. Tulis jawabannya. Lihat sendiri. 2 jawaban. Salahnya pun persis sama. Jelaskan, coba jelaskan. Tolong sekali ini, hampir genap 100 hal. Nanti aku akan umumkan hubungan kita. Waktu itu ku bantu nyontek, malah aku yang kena sanksi. Jadi penjilat lagi. Jiangku, di kehidupan lalu kukira kau preman sekolah yang bodoh dan selalu ganggu aku. Ternyata tidak. Kau diam-diam cinta aku. Nggak terima. Siapa lagi? Kalau bukan kau, Makasih, Jiangku. dihina malah makasih. Hari ini minum obat salah. Nggak kapok-kapok. Jiangku. Keluar, hukum berdiri. Mego, aku lapor Jicuci nyontek. Nilai saya akan terbukti. Siapa yang nyontek? Sudah jelas. Song Siu, kamu pikir apa? Idola sekolah selalu juara. Mana mungkin nyontek darinya? Jangan-jangan sadar diabaikan. Gila kali ya. Pak Guru, saya minta buktikan di sini. Soal terakhir belum selesai. Song Shiu, jangan terus sombong. Nanti kalau nggak bisa jawab, dilaporkan nyontek. Kan memalukan. Jangan kira bisa cari perhatianku. Tuan Ji, jangan-jangan kamu takut? Masa ia takut?
Apa? Song Siu, udah cukup. Kalau terus begini, aku tak mau kamu mengejar aku lagi. Dulu aku bantu dia nyontek, sengaja salah jawab biar dia bisa ranking pertama. Sungguh bodoh sekali. Tenang. Dia hanya ingin menarik perhatianku. Ini di luar materi. Mustahil ada yang benar. Guru, saya selesai. Sudah, guru. Apa? Cepat sekali. Bagaimana bisa begini? Ya ampun. Song Shiyu selesai duluan. Apa dia nyontek dari Song Shiyu? Oh, siswa teladan bisa curang juga. Tidak mungkin. Diam! Siapa bilang Tuan Ji curang? Dia hanya sedikit lambat. Jawaban Tuan Ji bahkan benar. Apa? Metode pengerjaan mereka berdua sama. Jawaban Tuan Ji bahkan lebih jelas. Betul. Song Shiyu ternyata nyontek. Untuk bawa contekan. Lebih jelas. Langkah 2 dan 3 ini kau salin sepenuhnya, benar kan? 3 metode lainnya. Masih banyak cara penyelesaian yang lebih sederhana. Cepat lihat, Song Shiyu menulis 3 metode lagi. Halo. Oh, aku tak kepikir. Bisa pakai cara ini. Lalu ini. Sebenarnya. Ini juga nyontek dari GQG. Akhirnya ketahuan. Contekannya nyontek? Ji Kyuchi, datang ke kantorku. Song Shiyu, kamu membuatku malu di depan teman-teman. Nanti kita lihat. Catat baik-baik, ini baru permulaan saja. Di hidup ini, takkan ku sia-siakan. Dulu, aku bodoh. Mengorbankan segalanya untuk GQG. Sekarang, aku sudah sadar. Ternyata Jiang Kuo selalu memperhatikanku. Mau ku bantu belajar? Hah? Si jenius, denganmu mengajar, Kuo pasti akan jadi juara. Pergi! Malu-malu. Ayo pergi. Lanjutkan mengejar GQG saja, kan dari tadi kamu minta diajarin. Takkan ku sia-siakan waktu untuk orang tak berharga. Yakin tak mau diajar? Mau kasih les ke aku? Boleh. Tapi jangan bantu orang lain. Terutama si Ji. Boleh. Ayo kita fokus ke lomba matematika sebulan depan, ya. Lomba? Nilai saya bisa ikut lomba nggak? Bisa. Aku bakal bimbing. Keluar. Lepas. Dia lagi ngajarin gue. Kapan kalian jadi dekat banget? Kamu percaya nggak? Jiang Kuo, aku bisa buat dia jadi seperti anjing yang mengelilingi aku. Siapa kau sebut anjing? Ingin mati ya? Enggak.
Tolong bawakan aku makan siang 3 lauk lusup. Dengar. Dengar. Song Shiu, kamu benar-benar rendah? Rela jadi anjing? Bukan aku. Song Shiu, tak punya malu. Apa? Sudah. Gue cabut duluan. Jiangku mau menangis. Jadi errand boy, Lapar banget. Song Siu batal datang. Berani dia membangkang. Song Shiu, lama banget sih. Bolehkah aku ikut makan bersama? Kau bukan mau. Makan Song Siu. Song Siu, maksudmu apa? Makanan kita mana? Kok kamu makan sendiri? Mau makan, ambil sendiri saja. Apakah? Tidak bisa bayar. Siang tadi kan kamu setuju. Aku hanya mendengar, tidak berarti aku setuju. Enak banget. Pantas ada yang makan gratis 3 tahun. Makan gratis emang enak, Song Shiyu. Kamu malah pura-pura cuek. Nanti, jangan kesal jika ku cuikin. Tunggu, Sudah tahu, takut waktu aku bilang cuekin. Masih tidak tega, ya? makan gratis 3 tahun. Bayar. Di kartu ada 3.000. Sudahlah. Song Shiyu, tunggu saja. Ku balas 100 kali lebih. Makan lebih banyak, kurus seperti tongkat. Dulu tak kusadari. Jiangku sangat tampan. Akhirnya selesai. Tunggu. Berikan saat lomba. masih iya. Ini untukmu. Kusisakan untukmu. Hanya 1 per orang. Kau selalu mengincarnya. Hadiahnya bergengsi. Masa depan benar-benar terjamin. Jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Ini lomba matematika penting dulu. Ku beri kesempatan lagi. Jangan ikut lomba ini ya. Aku maafkan semua perbuatanmu hari ini. Dulu, supaya aku tak ikut kompetisi, Ji dan Yan Man mengunciku di toilet. Kumohon lepaskan aku, Ji. Kompetisi ini sangat penting bagiku. Sudah, Man, bersabarlah sedikit. Setelah selesai, aku akan melepasmu. Jika kali ini aku nekat ikut, pasti mereka main licik diam-diam, sulit dihindari. Baik, aku setuju. Kamu mau apa? Jangan bilang kau sengaja bohong. Agar dia percaya, sepertinya harus berkorban lebih. Aku hemat biaya pendaftaran, belikanmu sepatu baru. Baik, janji harus ditepati, tapi kau merobeknya. Kamu gila! Katanya kita ikut lomba matematika bareng. Demi dia, kau rela lepas kesempatan emas ini. Aku punya alasan tersendiri. Jangan-jangan. Alasannya cuma buat pacaran sama dia. Santai, nanti ada kejutan. Kuburu kalian jatuh nanti. Semakin sombong, semakin sakit saat jatuh. Sakit.
Konon kau rela tinggalkan lomba karena Ji. Bahkan kompetisi menyerah. Ibu salah, Bu. Aku mau daftar. Nilai ini cukup untuk kompetisi. Pasti bisa. Bantu kamu menang. Song Shiyu, Kutombo, menang bersama. Jiang Kuo, di hidup lalu kita banyak kehilangan. Kini ku harap kompetisi ini bisa mengubah nasib kita. Percayalah, ku pastikan meraih kemenangan. Jiangku, semangat! Jangan tunggu. Song Shiyu akan datang. Kenapa dia ikut kompetisi? Jika Song Shiyu ikut, aku pasti takkan dapat juara pertama. Tidak boleh. Sudah pamer kemana-mana, anakku harus juara pertama kali ini. Ayah, buruan cari akal. Gampang banget. Song Shiyu, demi GQG, kau rela lepaskan kesempatan. Juara satu katanya dari sekolah kita. Menurut kalian siapa? Ya sudah pastian Man. Setiap lomba sebelumnya pasti dia juara. Tapi ujian terakhir, Song Shiyu bisa jawab soal sulit. Tapi dia harus lolos kualifikasi. Sigu, kakimu. Jadi kau tidak ikut lomba, hanya lihat hasil. Saya ingin bertemu GQG. Song Shiyu, hasil kali ini cukup baik. Aku puas. Sepatumu sudah kuterima. Hari ini kau duduk belakang. Nanti, ikut aku beri selamat ke Man. Dia meraih juara. GQG. Otakmu hancur gara-gara dulu curang. Masih belum sadar diri, seperti ikan busuk dan udang busuk kalian berdua. Sampah bisa juara. Song Shiyu, aku sudah terlalu sopan. Apa yang kamu mau? Cari masalah. Ayo bertarung. Ayo. Song Shiyu, seluruh sekolah tahu juaranya dari sekolah kami, bukan Man. Lalu siapa? Kau pikir itu kau? Jangan lupa, kau tidak layak ikut tes. Biaya daftar masih melekat di sini. Dan jangan andalkan Jiangku. Aku bisa cemburu. Tak mempan untukku. Sudah basi. Song Shiyu nekat menjilat, padahal keluarganya hidup dari bantuan sosial. Uang pendaftarannya untuk beli sepatu orang. Betul. Sudah jelas mereka jadian, dia maksa jadi pihak ketiga. Sekelas dengannya saja memalukan. Diam! Siapa berani bicara? Ingin kau tinju? Iya. Ada apa yang lucu? Seperti dia. Memanfaatkan playboy hidup dari wanita. Memalukan. Playboy kamu. GQG. Kalian malah mengingatkanku. Aku memang miskin. Ku belikan sepatu branded dengan berhemat. Selain sepatu merek ternama ini, arloji di tanganmu. Ku beli dengan gaji sebulan yang kusisihkan dengan hemat. Dan juga ponselmu. Kerja paruh waktu setelah sekolah. Baru bisa ku beli. Lagi pula, apa maksudmu? Ayo kita pasang taruhan. Katamu tadi, apakah juara kali ini Yan Man? Jika itu benar-benar dia, aku mengalah. Aku berhenti mengganggu. Bukan. Masa bisa kamu? Jika aku menang, kau harus ganti rugi dan minta maaf.
Tukarkan semua hadiah dariku menjadi uang tunai. Sudah kuhitung-hitung. Kurang lebih 50.000 yuan saja. GQG, berani? Ah, lupakan Song Siu. Tidak berani. Siapa bilang dia takut? Ayo bertaruh. Song Shiu, kakimu ini terkilir saat dalam perjalanan ke lembah, ya? Mau lembah begini caranya. Aku sudah hitung jawabannya. Semuanya benar. Juaranya pasti aku. Yan Man, kau benar-benar yakin? Benar-benar yakin? Soalnya sulit sekali. Aku tahu kamulah juara sejati sekolah kita. Song Shiu itu juga. Cemburu buta, tidak ikut lomba berani taruhan. Sudah parah. Semuanya. Hasil kompetisi matematika tahun ini sangat membanggakan. Banyak yang tahu, sudah ada firasat. Yan Man berhasil dengan baik. Cantik, kaya, pintar. Berbeda dengan Song Shiu yang terlihat pas-pasan. Dia hanya mimpi indah. Baiklah, aku hanya menjawab sembarangan kok. Kompetisi ini bukan hal istimewa bagiku. Masih belum paham. Apakah kamu tidak mengerti? Juara 1. Sudah pasti Man. Sekarang, saya umumkan. Pemenangnya. Guru tunggu dulu. Iya. Silakan dibagi. Tunggu dulu. Saat nama Man disebut, ayo kita rayakan bersama. Ratu sekolah. Juara pertama. Jangan terlalu pamer. Hasil kompetisi. Juara pertama adalah teman Song Shiu. Tidak mungkin. Pak, ini mungkin salah. Benar. Song Shiu tak ikut lomba. Mana mungkin juara? Jangan-jangan pakai cara tidak jujur. Song Shiu, kamu mencuri gelar juara Man. Jangan kira kau juara kompetisi. Aku akan menghargaimu. Aku bilang jangan bermimpi. Aku bilang juga, mana mungkin murid nakal kayak Song Shiu tiba-tiba hebat? Ternyata kamu menggunakan cara-cara gelap di belakang. Mau saingin cewek tercantik, malu-maluin. Ujian kemarin pasti pakai contekan. Tai. Itu apa sih? Berani tuduh aku merebut peringkatmu. Buktinya mana? Kamu kecelakaan pas ujian. Nggak ikut. Sekarang tiba-tiba jadi juara. Itu kan mencuri peringkat saya. Kamu tahu aku kecelakaan. Nilai. Kamu yang ngabrak. Jangan asal tuduh. Semua teman melihat saat hari ujian. Tempat dudukmu kosong. Tidak peduli apapun, kamu tidak ikut ujian. Song Shiu, di sini banyak saksi. Kau tak bisa berkelit. Saran saya, Jujur saja ke sekolah dan jelaskan. Juara untuk Man. Benar. Putri sekolah selalu juara. Kemampuannya jelas. Sungguh sial. Pak Kepala, laporkan ke sekolah, kembalikan gelar ke putri sekolah. Siswa Song Shiu tidak ujian di ruang utama. Tidak. Dia ujian di ruang cadangan. Aku yang awasi. Nilainya sah dan adil. Tak ada kecurangan sama sekali. GQG. Seumur hidup. Aku tak akan ganggu kau lagi. nah, Song Siu layak dapat gelarnya. Orang ini nih. Iya kan? Saatnya tepati janji. GQG.
Rekeningku sudah siap. Kapan kamu akan transfer 50.000 rupiah? Apakah? Di depan semua orang. GQG pasti tidak akan bertindak semena-mena. Tidak heran Song Shiyu percaya diri. Ternyata memang hebat. Kalau memang begitu, maka citra jenius GQG selama ini cuma karena Song Shiyu. Song Shiyu, kamu terlalu cari uang. Sedang kali ini. Lalu, kalau tidak salah ingat, ruang cadangan hanya untuk keadaan darurat peserta ujian. Penggunaan luar harus izin dulu. Berani-beraninya kamu langgar aturan. Benar. Aturan sekolah tak bisa dilanggar. Juara sekalipun tetap melanggar aturan dan merusak keadilan. Nilaimu tidak sah. Betul, benar sekali. Ruang cadangan untuk peserta darurat. Kok kamu seenaknya pakai? GQG, otak udangnya di kepala lo? Cuma bisa ngomong sampah. Betul. 3 tahun terakhir. Ujian mana yang gak kamu nyontek pakai otak Song Shiyu? Kok sekarang? Cari celah aturan, pura buta. Giliranmu bertanggung jawab. Sok jadi polisi sekolah. Malu lo. Lo ngawur. Kyuchi, lepasin aku. GQG pelakunya. Dasar brengsek. Jangan nangis. Aku baru email sekolah. Lapor GQG nyontek. Sekalian balas dendam. Brengsek! Siapa suruh lo? Lo bakal rusakin hidup Cuci. So ikut campur. Seumur hidup, Jiangku. Gue gak bakal khianat. Lo kebanyakan bacot. Sebanyak lo hina gue, gak bisa nutupin lo nyolong fasilitas ujian. Pokoknya, nilai Song Shiyu harus dihapus. Siapa yang mencabut gelar juara kami? Sekolah sudah verifikasi. Dia perkirakan. Menghalanginya ujian. Kemudian usulkan ruang ujian cadangan. Dengan bukti medis. Permohonan ini dikabulkan sekolah. Sesuai aturan sekolah. Yang lebih membanggakan, Song Shiyu menjawab soal tersulit. Dengan sempurna, bahkan dia menciptakan rumus baru. Nona Song Shiyu, kebanggaan sekolah kami. Sebagai penemu rumus termuda, apa pesanmu untuk para peragu? Terima kasih pada yang ingin hancurkanku. Kaulah yang membuatku berakar lebih kuat. Nona Ji. Sekarang. Lunasi utangmu sekarang. 50.000 yuan. Transfer. Atau tunai. 50.000. Dulu kau maksa ngasih hadiah. Saat kirim sesuatu, katanya semua sukarela. Sekarang sok tagih utang. Nilailah sendiri. Dulu merendah, sekarang minta balik hadiah. Song Shiyu dulu sangat memaksa mengejar Ji Xiaokao. Setelah menyadari realita dan merasa tidak pantas, malah mulai meminta uang. Memuakkan. Benar. Minta hadiah balik tidak sopan. Sangat luar biasa. GQG. Kamu yang mengatakan sukarela ini. Langka sekali. Langka sampai mau lapor polisi. Jiangku, wartawan semua hadir. Jangan berbuat seenaknya. Dulu pinjam uang Song Shiyu tanpa malu. Pura-pura merendah. Sekarang diminta bayar, pura-pura lupa. Aku tidak pinjam. Itu hadiah sukarela. Hadiah sukarela butuh permohonan tulisan.
Dan kau, Halo Siyu, pinjamkan 10.000 lagi. Anggap saja pinjaman. Song Shiu, kamu merekamnya? tak bisa bayar. Ya sudah. Tapi semua pakaianmu, dari jaket sampai sepatu, semuanya aku beli. Pakai uang cewek? Tak malu. Lepas baju bayar utang. Ketua sekolah, obong kosong. Ngeri banget sih. Di depan pura-pura benci sekali. Di belakang borosin uangnya. Lepas baju, bayar utang. Salah, salah. Cicilan utang kartu. Telanjang demi utang. Adalah. Song Shiu, berhenti, aku masih bisa maafkan. Kalau tidak, kita takkan pernah bersama selamanya. Ji Xiao Zhao masih tetap tak tahu malu. Sikap. Wah, wah. Buka, buka, buka. Sialan. Berhenti. Utang uang sudah lunas. Tapi utang nyawa belum. Kau tabrakku di hari lomba, sampai aku rawat inap. Tak ada yang ingin kamu cemaskan. Tuduh tabrak sengaja. Aku gak ngerti. Jangan memfitnah. Aku lihat jelas saat itu. Sopirnya adalah ayahmu. Waktu itu kau di kursi depan. Bunga sekolah nekat tabrak orang demi lomba. Kukira kau bunga putih yang suci. Ternyata kau ular berbisa. Dusta! Aku tak pernah lakukan. Pagi ini tadi, aku sudah melaporkannya ke polisi. Ini tanda terimanya. Keluarga jauh. Luka itu bisa dipenjara. Surat palsu mudah dibuat. Kalau memang benar sudah selidiki. Maka sekarang juga di depan media ini telepon polisi sekarang. Ayo bahas hasil survei. Benar. Fitnah jahat. Juga pidana. Di hidup lalu, ternyata aku salah nilai. Pahlawan penyelamat. 3 tahun jadi jongosnya. Pak Li, ada kabar kasus tabrak lari Nan Huai. Nona Song, kami justru mau cari Anda. Rekaman kamera di sana dihapus secara khusus. Bukti hilang semua. Dengar tidak? Juara penghasut terbukti. Nona Song, kita tak berseteru. Kenapa kau hancurkan aku? Bapakku pun kau fitnah. Minta maaf. Sekarang. Dasar culas. Buktinya ada. Santai. Teknologi hapus data. Wah, kebetulan. Aku ahli urusan sulit. Lihat, ada videonya. Hanya main-main. Jadi waktu itu kau sedang perbaiki program. Astaga, si cantik sengaja jebak orang. Senyumnya menyeramkan. Jangan-jangan benar mau bunuh Song Shiyu. Sadis banget. Ini rekayasa digital. Ini bukan aku. Yan Man Man, kau tersangka. Ikut kami sebentar. Cucu, tolongin aku. Mata sih. Jangan lebay. Cuma bantu. Utang bimbel kita lunas. Jianku.
Temani aku ke taman bermain akhir pekan. Enggak. Oh, Dulu suaraku buruk sekali. Tak sadar Jiang Kuo seganteng ini. Jauh lebih baik daripada si brengsek Ji Ciuci. Bagaimana? Lama menunggu. Baru sampai. Kok tahu aku suka banget ini? Nggak tahu. Ayo. Aku cinta Tiongkok. Jangan bahas aku. Zheng Xiu. Hi, Udah enggak kuat. Lemah hobi main. Aduh, Nei. Istirahat dulu di sini. Aku belikan es krim. ya pergilah. Dulunya banyak terlewat. Sekarang, jangan diulang. Aku hidup untuk diriku. Aku tahu semua yang kau lakukan itu hanya alasan karena tak bisa miliki aku. Tapi ku beri kesempatan lagi. Asal kau pinjam 1 juta untukku. Aku mau jadi pacarmu dan umumkan hubungan kita. Ji Qiuchu. dasar. Bodoh. Salahin saja anakmu yang bodoh itu. Dengan kata-kataku, bisa jadi pacarku. Bermimpilah kalau bisa jadi pacarku. Bermimpi! Ayah, Ji Qiuchu, ku mohon lepaskan aku. Ayah sudah tua, kakinya lemah. Jangan sakiti dia. Diam. Mau bayar utang anakmu. Sikapmu tidak boleh begitu. Kerja asal-asalan. Uang! Ji Qiuchi, kau. Ayah, jangan menangis. Ayah baik. Ayah baik. Ayah. Kau. Ayah. Ayah. Maaf ayah, aku terlalu bodoh. Tenang, aku takkan ulangi ini. Kenapa wajahmu pucat? Tidak apa. Mungkin agak pusing. Naik biang lala nggak? Pasti. Aduh, lepaskan aku. Kalian mau apa? Betwe. Lepasin. Cutie. Ambulans. Tolonglah. Aku janji nggak cinta lagi. Maafkan. Aduh, sial. Diam! Ini rezeki dari Tuan Ji. Jangan berlagak tak tahu. Betul. Ayahmu mati, bayar pakai apa? Dapat. Ayo, senyum.
Ini bantuan. Kamu harus tahu. Lo salah. Ayo, hehe. GQG, rasakan sendiri. Nei, Cutie. Maaf, aku salah. Aku bantu pinjami kamu. Asal jangan diabaikan. Tanda tangan. Tanda tangani aku mau jadian. Benarkah, Cutie? Benar-benar mau memaafkanku? Penjilat ya penjilat. Kemarin sok jago. Ujungnya tetap aku angkat tangan, langsung mengemis manja. Cutie sudah tanda tangan. Kamu juga tanda tangan di sini. GQG, siap hadapi mimpi burukmu. Dananya cepat. Tapi dulunya kamu suruh aku. Memalukan. Cuma segini, Mimpi saja bisa maafkanmu. Cutie, sudahlah. Aku rela apa saja asal kau maafkan aku. jangan ganggu aku. Aku mau hura-hura. Cutie, sini. Sayang, tunggu saja. Aku hoki hari ini. Ajak teman-teman. Mari hura-hura. Aku yang bayar. Ayo tertawa. Lihat kamu. Menangis. Ayo, minum. Song Shiyu si penjilat. Masih sama bodohnya. Aku belum ngomong panjang. Dia langsung antusias. Pinjami aku 1 juta. Coba tebak. Ada bodohnya orang kayak gini? Jika emang punya pesona. Orang miskin mimpi kaya, biar Jige hancurkan dia. Makan aja. Song Shiyu hancurkan bapakku, masih di penjara. Hutang 1 juta belum cukup. Aku mau dia sengsara. Sengsara. Baru puas dendamku. Santai. Si manis itu sudah bikin aku malu. Sabar, step by step. GQG, seumur hidup yang sengsara adalah kau. Ya, Liang. Kamu siapa? Sadarlah. Tuan Ji memang sangat santai ya? Hah? Tidak tahu rencanamu. Kapan mau bayar utangmu? Bayar. Aku tidak pinjam itu. Cari aku buat apa? Buka matamu lebar-lebar, dasar. Tidak mungkin. Si manis ini. Salah, bukan aku. Dia yang pinjam uangmu. Cari dia saja. Tidak mau. Bawa dia. Bukan aku. Bukan aku. Man, tolong. Tolong aku. Nomor 4.244.400. Jangan salahkan aku. Kalau tidak mau bayar, aku akan tegas. Song Shiyu, dasar manis. Aku gentayangi kamu. Tolong! GQG, karmamu baru dimulai. Ayah, ini salahku. Membuat ayah tua. Nan bodoh, ayah tidak marah. Ayah, ini kartu bank yang kudapat dari GQG.
Simpan baik-baik. Aku janji pada ayah. Aku akan rajin belajar. Jadi anak penurut. Baik. Jangan cuma omong doang. Kalau masih bandel lagi, aku akan. Kamu yang bandel. Itu jelas aku. Aku sengaja dijebak Jikyuchi biar bisa balas dendam. Cuma kamu yang gak paham. Nanti ayah olesin obat. Hati-hati. 1, 2, 3. Kamu. Lepaskan. Tak ada uang. Aku cari uang dulu. Nanti aku bayar. Belum cukup? Kau selalu cari alasan. Utang tak dibayar. Sudah biasa. Tak ada uang? Gampang. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Jangan sentuh. Kamu. Hahaha, lepaskan aku. Nona kecil. Itu. Kulitmu memang halus dan lembut. Foto ini bisa dijual dengan harga mahal. Jangan tagih. Aku akan bayar begitu punya uang. Aku janji. Boleh ya? Telat kemana saja? Buka baju, foto jelas. Goyang. Nanti nggak kelihatan. Lihat kamera. Sial. Bulan ini aku terima. Hari ini bulan depan. Bawa 100 juta untuk tebus negatif film. Total 12 cicilan. Kurang 1. Telat sekali. Potong jari. 3x telat. Kau akan mati di kapal. Mati? Kuk. Hehehe. Pak. Song Shiu. Dasar manis. Kau buat hidupmu sengsara. Lagi ngapain? Sibuk tak makan. Majalah sekolah untuk seleksi provinsi. Jurnal yang para profesional berebut kalau temaku sukses. Langsung diterima. Belajar kan bukan jurusanmu. Lihat kamu. Begadang sampai mata panda ke bawah. Kata-katamu memang menusuk. Jalan! Dia hancurkan ayahku tapi bebas. Tapi hidupnya nyaman. Aku tak terima. Dia mau lolos lewat majalah. Tapi jika dia punya nyawa untuk itu, Cutie, kabarnya kau dikejar debt collector. Akhirnya lunasi hutang. diam, urusanku bukan urusanmu. Ya, ini cewek cowok populer kita. Si lelaki parasit dan wanita lisik. Kombinasi yang sempurna. Benar-benar jodoh. Malu sampai di media, berani-beraninya datang ke sekolah. Song Shiu, ini semua salahmu. Lihatlah sendiri. Sudahlah, ayo pergi. Diterima di kampus top. Dasar manis, kau pantas? Jikyuchi, kau gila. Yo, pengawal si bunga. Senang dapat barang bekas gue. Dulu dia. Bukan. Cutie,
Kamu baik. Sakit hati. Kau tak lihat dia merengek minta kencan dulu. Wanita berbisa ini sudah hancurkan aku. Besok juga bisa. Hitam. Kena tikam. Aku mau. Menggonggong lagi. Ku buat kau merangkak keluar. Mending pikirkan uangmu. Cari sisa uang itu. Mereka telah selesai mengambil fotomu. Kalau tak ada uang. Sayang, ku bunuh kau. Fata! Cutie! Diam! Cutie! Song Shiyu, kau pasti kena. Hukuman. Keluarga kena tulah juga. Ayahmu dihukum bertahun-tahun. Mungkin seumur hidup di penjara. Pemegang saham Yen memberontak. Pasti. Keluarga Yan akan bangkrut segera. Dasar kamu! Karena kau menghancurkan. Bagaimana keluargaku bisa seperti ini? Aku takkan lupakan ini. Bantuan! Jisyo, kau mimisan dan pingsan. Bawa ke klinik. Mulutmu tajam sekarang. Sudah. Ada perlu kepala. Lihatlah ini. Surat masuk Huaking. Makalahku diminati Universitas Huaking. Ada tanda tangan asli Profesor Zhang. Tentu saja tidak salah. Ada gembira lain. Lihat lagi ini. Beritanya baru saja keluar. Grup Hongyu langsung menyatakan apresiasi terhadapmu. Ini tawaran gaji tinggi. Grup Hongyu. Konglomerat terbesar di Beijing. Mereka menerimaku. Suratnya nyata. Rektor menyetujui besok upacara penghargaan. Teman Song, masa depanmu cerah. Terima kasih, Guru. Kenapa? Bahagia sampai linglung. Seumur hidup. Akhirnya hidup untuk diriku. Teman-teman, Song Shiyu dari sekolah kita. Teladan seluruh sekolah berikutnya. Mari kita semua selamat untuk Song Shiyu. Makalah juara. Lolos seleksi khusus. Huaking. Baik. Tunggu. Senum. Dia pencuri. Makalahnya. Curianku. Data risetku 10 tahun lalu. Orang seperti dia tidak pantas menang. Orang macam ini tidak pantas menang. Astaga, Song Shiyu plagiat. Song Shiyu curang akademik, tidak pantas menang. Tidak layak kuliah. Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas. Aku tidak plagiat. Percayalah semua orang. Aku sungguh tidak menjiplak. Chikyochi, dari mana dapat aktor ini? Tabel data palsumu tidak bisa menuduh orang lain menjiplak. Jiangku, bukti sudah di depanmu. Kau masih berbohong. Dia merusak disiplin sekolah. Sengaja cari masalah. Saran, keluar dari aula. Chikyochi. Lepaskan! Jikyuchi. Ini pelanggaran hukum. Jiangku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak menjiplak. Percayalah pada saya. Song Shiyu, kau plagiat tesis. Berani masuk Huaking. Tak layak dimuat. Hanya dengan ini. Tidak ada bukti sama sekali. Mau buktikan aku plagiat? Apakah bukti ini cukup?
Ini semua nilai ujianmu, dari yang kecil hingga besar. Nilaimu benar-benar buruk. Ngaku bisa bikin makalah berat. Tahan. Tahu, Kau pasti tidak lulus. Gagal sekali sama dengan satu permintaan. Lakukan 99 hal. Aku buka hubungan kita. ini semua. Kau memaksaku gagal. Song Xiu, jika kau mau patuh dan lunasi utangmu, aku bisa memaafkanmu. Aku hancurkan reputasimu sekarang. Jangan mimpi. Rektor Song Xiu pelanggar akademik. Usul dikeluarkan. Keluarkan dia! Keluarkan dia! Song Xiu, pinjam jutaan, langgar aturan sekolah. Ikan tunai, dikeluarkan dari universitas. Belum lulus sudah melamar. Mending kau kerja di proyek. Tahu. Ayah. Mengapa di kehidupan lalu ku jalani ini? Mengapa kali ini takdir ini tak bisa kuhindari? Mengapa? Keputusan darurat Dewan Sekolah. Song Xiu, karya akademik, memalsukan data, merusak parah, reputasi kampus, dikeluarkan segera. Song Xiu tidak beladiat. Kertas buram ini buktinya. Kertas buram ini, inilah buktinya. Song Xiu 3 tahun terakhir. Semua draft ujian yang dibuang. Bukti kemampuannya. Selalu nilai sempurna. Mana mungkin plagiat? Ini tulisan Song Xiu. Lai pula. Tiap lembar draft, semua sesuai soal ujiannya. Tunggu. Jiang Kuo, bodohkah kau? Siapa simpan kertas buram orang 3 tahun? Kau yang memalsukannya. Karena aku cintai dia. Sejak tahun pertama, semua draft ujiannya aku simpan dengan rapi. Apa masalahmu? Justru kamu. Kamu yang harus jelaskan. GQG, bukankah kamu harus jelaskan? Yang kamu lakukan diam-diam ke komputer Song Xiu. Itu bukan. Kamu. Pembelajaran data itu dia atau kamu? Atau kamu? Kamu mengada-ada. Aku cuma baca catatan kuliah Song Xiu, Ji. Jadi hari ini kamu sengaja menjebakku. Ini bukan masalah akademik. Tapi karena aku tak mau bayar utang riba jutaanmu. Ji, tentang utang riba jutaan yang disebut Song Xiu, apa maksudmu? Apakah ini balas dendam pribadi? Jelaskan, benarkah ada utang itu? Mengkritik Sushi dan Xiaxu. Mana mungkin aku pinjam utang riba? Jangan kira aku tak punya bukti. Jangan kira catatan cat bisa memfitnahku. Keluarga Ji kaya raya. Mana mungkin pinjam online? Fitnah. Dulu pinjaman online kakimu patah karena dipukulkan. Sudah sembuh saja. Utang lunas. Omong kosong. Akhirnya aku temukan kau. Katanya mau potretmu untuk bayar hutang. Pembeli bilang, badan kurusmu tak laku. Tak bernilai. Sudah, Tuan Ji. Lanjut bayar hutang. Apa? Aku tak paham. Aku tak pinjam. Bukan aku.
Tuan Ji memang mudah lupa ya. Kalau begitu, aku ingatkan lagi. Jangan! Idol sekolah berfoto mesum. Benar-benar utang ke rentenir. Jack! Badan kurus kering sok jadi dewa. Jack! Jangan lihat. Sakit mata. Tapi, aku belum lihat foto telanjang. Kurus kayak anak ayam, enggak menarik. Nanti ganti yang berotot. Apu, Itu bukan aku! Kubunuh kau! mau kabur juga. Tangkap. Maaf ya, Song Shiyu. Aku penanggung jawab jurnal. Minta maaf soal plagiarisme tadi. Nanti akan ada jalur khusus untukmu. Terima kasih. Jadi, ada yang suka aku sejak tahun pertama. Kenapa nggak bilang? Tadi aku hanya ingin membantumu. Aku sengaja bicara begitu. Jangan ambil serius. Benarkah? Jiangku, kau tidak suka padaku. Apa? Tak suka padaku. Kau simpan kertas coretanku 3 tahun. Mau bantu ayahku angkat batu bata. Selalu muncul saat aku paling butuh. Sekarang juga. Telingamu merah seperti mau pecah. Baik. Sentuh lagi. Aku tak bisa tahan diri. Jangan ditahan. Song Shiyu. Jika hanya ingin berterima kasih, tak perlu membalas dengan dirimu. Bagaimana jika ku katakan, aku juga suka padamu. Cium aku. Song Shiyu. Tolong, ayah! Mereka pakai taktik kejam. Jika ayah tak bantu lunasi utang, mereka akan membunuhku. Bertui! Pinjaman telanjang ini sudah memalukan. Kau coreng muka keluarga. Berani-beraninya minta uang lagi. Kau malah dimanfaatkan perempuan. Mengapa aku punya anak sepertimu? Anakmu pasti janji. Perempuan itu akan menderita. Pulihkan marwah keluarga, Ji. Ayah. Hanya ayah yang bisa. Ini kartu berisi 1 juta. Jika kau tak habisi perempuan itu, kau tak layak pakai nama Ji. Sampah. Ayah, tenang. Orang. Kyuji. Jangan sampai sakit karenanya tak sepadan. Masih ada masa. Tidak. Sementara itu, Man-Man. Aku ingat pamamu. Kepala teknis Hongyu benar. Benar. Tapi Di tangannya. Pasti punya sedikit kekuasaan, ya. kau ingin. Tidak. Setelah Yan bangkrut, paman sudah tidak berhubungan dengan kita, pasti tidak mau membantu. Man-Man. Tak ingin balas dendam untuk Paman Yan? Bukan karena dia. Kamu masih putrian sekarang. Man-Man. Kesempatan tipis. Kau terima ini? Aku takkan rela.
karena dia itu. Aku dulu putrian yang terkenal dan dihormati. Anjing tanpa tuan. Sekarang bahkan takut pergi ke sekolah. Aku ingin mencabik-cabik tubuhnya. Kuhancurkan. Biar dia saja. Rasakan. Rasa dihina oleh jutaan orang. Besok aku temui paman. Sekalipun habiskan saham Yan. Aku akan hancurkan reputasi Song Shiyu. Aku janji. Akhir hidup hina itu sudah dekat. Ini grup konglomerat terkuat di Beijing. Reputasinya tak diragukan. Halo, ada yang bisa dibantu? Nona Song dia. Ikut saya, Supervisorian sudah menunggu. Supervisorian, Betul. Silakan masuk. Supervisorian. halo, saya. Song Shiyu, benar. Tesismu sudah saya lihat. Aku benar-benar mengagumimu. Lihat saja. Yakin bisa menyelesaikan tugas ini? Hi, Kerjakan yang terbaik. Saya jamin setahun ketua tim, 2 tahun manajer. sedang maintenance sistem cerdas RS Kota. Algoritma inti. Mau serahkan ke saya. Saya masih baru. Langsung percaya pada saya. Tentu. Saya sangat yakin, bukan soal penilaian. Tergantung Anda. Anda yakin bisa lakukan ini? Saya pastikan tugas ini selesai sempurna. Tak akan mengecewakan. Siapkan diri. Baik. Pak Manajer. Direktur Jiang seriusi tender ini. Yakin beri tugas sepenting ini pada orang baru. Algoritma sistem diagnostik sangat kompleks. Jika dia gagal, reputasinya hancur. Namanya akan hancur. Jika dia berhasil dengan keberuntungan, hianat rahasia perusahaan pasti mendekam di penjara. Tapi jika Direktur Jiang menyalahkan seorang karyawan baru, takkan sanggup tanggung dosa ini. Tenang saja, aku di Hongyu. Mengabdi di Hongyu. Direktur Jiang takkan pecat aku. Untuk hal sepele. Saham Yan dari keponakanku lebih bernilai. Harus bernilai. Xiao Fu, kau sudah lama ikut aku. Pasti tahu batasan. Bicara dan tindakan. Di hatimu, pasti sudah paham, kan? Tentu saja. Lai, Lagi ngapain? masih revisi proposal. Sudah larut masih kerja. Hongyu eksploitasi karyawan baru. Santai saja. Perusahaan percaya padaku, makanya beri proyek penting ini. Dan dengar ya, aku bilang. Bu Wan, dukung aku. Oke, besok aku harus serahkan proyek ini. Malam ini, aku harus pecahkan kode ini dulu. Aku tutup dulu ya. Selamat tinggal. Sial. Akhirnya selesai. Sebu, Buyen panggil. Di kantor. Ibu Yan, proposalku sudah selesai. Sudah selesai. Song Shiyu, tidak menyangka. Kau tegal lakukan ini. Apa maksudmu? Tender rumah sakit kota gagal. Lawan bocorkan harga dasar kita. Kamu ngomong apa? Hanya kita yang tahu. Harga akhir di perusahaan ini. Song Shiyu, aku percaya padamu. Tapi begini kau membalasnya. Anda mencurigaiku.
Kecurigaanku tidak relevan. Kalau benar kau yang melakukannya, polisi akan tahu. Satpam, panggil polisi. Rencanaku yang baru selesai semalam sudah kuserahkan hari ini. Sudah bocor. Apa untungnya bagiku? Keserakahanmu seperti ular telan gajah. Perusahaan baik padamu, terutama saya, yang hargai dan promosikanmu. Sayang, kau khianati kepercayaan ini. Siapa Song Siu? Ikut kami sekarang. Kasus kebocoran rahasia dagang. Berhenti. Bopor. Tuan muda, tuduhan yang keterlaluan. Bukan hanya Song Shiyu yang tahu. Jika mau menangkap orang, harusnya Supervisor Yan juga ikut ditahan. Tuan muda yang bijak. Bekerja 20 tahun di Hongyu. Setia tanpa keraguan tak mungkin. Semua ini karena wanita ini. Benarkah? Asisten Fu, katakan pada manajer Yan. Apa itu loyalitas sejati? Sebelumnya, Yan Manman, keponakan manajer Yan, manfaatkan saham keluarga untuk memaksanya menjatuhkan Nona Song. Memilih Nona Song hanya akal-akalan, beri tugas mustahil. Anda sendiri yang membocorkan harga rahasia. Mike Twist. Yan Manman itu keponakanmu. Pengkhianat. Sudah ku baik. Kau malah khianat. Manajer Yan, kalau cari musuh, jangan libatkan tim teknis dan ganggu tuan muda. Pak Polisi, ini kau tahu. Apalagi yang ditunggu. Tuan muda, sudah 20 tahun saya setia di Hongyu. Hidup saya habis untuk perusahaan. Ini. Tuan muda, saya tergoda setan. Aku bantu kejahatan. Aku bersujud mohon ampun. Kasihanilah saya. Pertimbangkan semua pengorbanan saya selama ini. Beri saya kesempatan lagi. Bekerja keras. Manajer Yan. 20 tahun kau hanya andalkan koneksi. Penipuan dua arah. Menghisap sum-sum tulang perusahaan. Kau pikir korupsimu, tindakan korupsimu tak akan ketahuan. Kau selalu jadi pengkhianat. Membiarkanmu, ini pengkhianatan terbesar bagi perusahaan. Bawa. Tuan muda, beri aku satu kesempatan lagi, Tuan muda. Asisten Fu. Tuan muda. Kau pegang sementara. Ambil alih dulu. Kerja bagus, masa percobaan 1 tahun. Aku percaya padamu. Ya, tuan muda. Aku tak akan mengecewakan. Apa kabar? Baik saja. Tuan muda. Tuan muda Hongyu pandai menyembunyikan diri. Aku sama sekali tidak tahu. Ini aku. Tidak. Masuk Hongyu itu kau atur. Ya. Bukan, rekrutmen divisi teknis independen. Aku tak bisa intervensi. Aku bersumpah, ini murni karena usahamu sendiri. Bukan urusanku. Sayang, proposalku buang percuma. Percuma. Hongyu tak peduli itu. Toh kau pasti bisa hasilkan 10x lipat untuk grup. Bahkan 100 efek. Ayo. Kemana? Sudah datang. Tak temui ayah mertua. Tidak mau. Makopku kacau. Ayah. Ayah! Song Siu dasar banci. Paman di penjara. Saham Yan hilang semua. Ciuci. Yan sudah di ujung tanduk.
Aku harus apa? Bukan sementara. Sudah. Jiangku, lindungi sebentar. Tak bisa selamanya. Tenang. Masih ada waktu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai burung ini jatuh ke kubangan lumpur. Astaga. Sungguh tak terduga. Gadis jenius sekali sahabat. Bukan sekadar karyawanku. Malah jadi calon menantuku di masa depan. Pasti berkat makam leluhur Jiang. Terlalu baik, Pak Jiang. Panggil saya paman saja. Paman Jiang, coba jelaskan. Bagaimana bisa suka? Si bodoh milikku ini. Bagaimana bisa suka si bodoh ini? Kulitnya gelap sudah biasa. Lamban berpikir. Selalu jadi yang terbawa. Ayah, Bukan begitu, Paman. Jiang Kuo hanya tidak tertarik pelajaran akademis. Dia mengetik super cepat. 3 menit saja, dia bisa mengalahkan semua programmer. Lagi pula, dia memang baik. Kami sangat akur. Itu anakku yang kau maksud. Tidak masuk akal. Asal ngomong, malah mempermalukan anakmu. Nanti menantumu kabur loh. Aku pergi saja dari sini. Tunggu. Tak perlu buru-buru. Duduklah. Hadiah pertemuan. Terlalu berharga. Tak bisa terima. Tradisi keluarga Jiang. Hadiah senior wajib diterima. Ini sedikit uang. Ayo, ambillah. Ayahmu punya banyak uang. Ya sudah, saya terima. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Dasar nak, belajar sabar ya. Baik-baik sama pacarmu. Jiang Kuo, Paman Jiang membeliku kartu Black Cat. Tidak, ini terlalu mewah. Tak bisa terima. Dia suka memberi uang. Tak pernah minta kembali. Apalagi ke kamu. Lupakan saja hal ini. Sekarang, mari kita selesaikan. Kalian berdua, mau apa ke rumahku? Kau ini! Song Xiu gila! Kurang ajar! Aku akan hancurkan kau! Pak Guru! Nona Yan mau masuk penjara temani ayahnya, ya. Man. Sudah kubiarkan kau berkali-kali. Kau ingkar janji terus. Kira aku tak bisa melawan? Aku bisa melawan jika terdesak. Desak aku lagi. Kau binasa. Song Xiu, berani-beraninya kau. Apa yang bisa kau ancam? Dia tak bisa ancam kau. Lalu aku. Kekuatan Hong Yu bisa hancurkan rumah leluhur Yan. Valian. Berani-beraninya kalian. Kau penyebab keluarga Yan jadi seperti ini. Aku hanya ingin balas dendam untuk ayahku. Salahku apa? Man. Ayah dan pamanmu binasa karenamu. Bukan urusanku. Kalau kau terus menuduhku sembarangan. Percaya, kau yang berikutnya masuk penjara. Kau berbohong. Kau jelas iri aku dan Qiu Qi saling mencintai. Karena itu kau sengaja halangi kami. Kau hancurkan keluarga Yan sampai binasa. Kini kau balik menyalahkanku. Cinta sejati. Sungguh menggelikan. Kau kira Ji Qiu Qi yang kau sebut cinta sejati benar mencintaimu? Apa maksudmu? Qiu Qi tulus padaku. Ji Qiu Qi persimu itu tulus. Ji Qiu Qi ini kurasa dia mendekatimu. Hanya mengincar saham keluarga Yan dan koneksi paman Yan An. Yan bangkrut. Yan An tumbang. Mau tahu? Apa Qiu Qi yang katamu benar-benar mencintaimu masih mau peduli padamu? Jangan ngaco. Tahan. Qiu Qi bukan orang seperti itu. Dia benar-benar sayang aku. Buktikan.
Tinggal telepon saja. Mohon maaf, tanda bintang sedang dalam panggilan tanda bintang. Aduh. Cepat angkat. Cinta sejati. Lungguh lucu. Mustahil dia blokir aku, kan? Masa sih? Sunyi senyap. Senang gak? Jangan pegang aku. Sebo. Masih cemberut aja. Masih kesal. Enggak. Aku cuma mikir. Aku yang dulu pun. Atau dia yang tadi. Sama-sama digigit ular berbisa. Ujung-ujungnya. Huh? Sini. Dasar tak tahu malu. Ya, sungguh tak tahu malu. Sangat sial. Sama aja brengsek. Orang jahat ya jahat. Kamu, jangan pedulikan mereka. Tapi, aku lebih beruntung. Aku ketemu satu ekor. Keras bicara, lembut hati. Kucing manis. Siapa kucingnya? Lihat. Telingamu merah begini. Masih bukan kucing. Kamu. Setelah wisuda, rencanamu apa? Ambil sertif. Cari uang. Beli rumah. Lalu. Bukan. Aku nggak masuk dalam rencana masa depanmu. Menurutku masih terlalu cepat mikir nikah. Bisa tunangan dulu. Kalau kamu nggak mau, sudahlah. Aku mau. Besok jam 9 pagi. Temui paman. Bye. Bernie! Pilihan nona kecil bagus. Xiao Jiang ini jauh lebih baik daripada si Ji itu. Xiao Jiang. Terima kasih, paman. Xiao Jiang. Keluarga kami tak sebanding denganmu. Tapi kau berani sakiti putriku. Tulang tua ini. Pasti kubunuh kau. Ayah. Tenang saja, paman. Ku janji padamu. Aku pasti baik pada Shiyu. Janji lisan tak arti. Lihatlah ini. Perjanjian alih saham. Anda. Paman, aku tawarkan sahamku di Hongyu sebagai mas kawin. Tulus hati, mempersunting Shiyu. Jiang Kuo tak perlu begitu. Aku percaya padamu. Ini jaminanku untukmu sekaligus. Mengikat komitmenku. Tanda tangan cepat. Ayahku bilang, jika tidak memberimu sesuatu, takut nanti aku kabur dan kau meninggalkanku. Kali ini, penyesalan tak akan berguna. Tidak akan menyesal. Ayo, Jiang Kuo, kita bersulang. Salam, paman. Mari bersulang. Grup Hongyu umumkan penerus Jiang Kuo. Resepsi tunangan bulan depan siaran langsung. Pernikahan elit putri konglomerat siapa ini? Fakta mengejutkan. Jadi ini keturunan jenius. Kombinasi keren, cuma kebetulan. Status tidak sepadan, tunggu saja perceraiannya nanti. Nikah mewah. Setujulah. Mimpi kali. Iya sih. Bawa barang istimewa yang kudapat kemarin. Di resepsi tunangan. Tanpa dia. Dia harus dipermalukan di depan publik. Nama hancur. Disiarkan langsung.
Siaran langsung. Pak Jiang berlebihan sekali. Pernikahanmu terserah. Tapi tunangan, seluruh kota harus tahu. Menantu Jiang Zenting siapa? Pak Toa, sebenarnya kau cuma mau naikkan harga saham. Omong kosong. Tante, sekalian saham Hongyu naik 30% kan bagus. Pedagang pasti licik. Pak Direktur, rapat video dimajukan. Saya kerapat. Urusan tunangan. Kalian saja yang atur. Dadah. Jiang Kuo, jantungku berdebar kencang. Sesuatu akan terjadi. Aku di sini tenang saja. Nyonya Jiang sangat cantik. Setara bintang yang kugambar. Jangan mengejek saya. Nanti kubuatkan kalung berlian spesial. Pasti mencuri perhatian. Air ini beracun. Bukan. Santai. Tak ada racun. Cuma tambah sedikit. Ubah sosialita jadi bahan tertawaan. Ambulans. Ciciucu, kenapa kamu di sini? Mau apa kamu? Siaran segera dimulai. Mau dilihat pernikahan atau sosialita? Edan. Pas. Keluarga Jiang hancurkanmu. Kalian sudah membuatku seperti ini. Sekarang giliranmu. Rasakan jadi bahan kutukan. Sekarang giliranmu. Seperti aku. Tak punya apa-apa. Song Shiu. Dulu kau ngotot ingin jadi pengantinku. Sekarang, aku beramal. Menikahimu. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Tahu. Sayang. Obat ini cukup kuat. Halangi aku 3 jam lagi. Kau tewas di altar. Aku pilih mati. Jangan sok suci. Dulu kau jadi pecundangku. Masih ingin denganku. Hah? Hes. Tolong. Jiangku. Kau di mana? Sil. Tenang, aku datang. Patahkan kakinya sekarang. Jiangku, seluruh kota sedang menyaksikan ini. Jangan sentuh aku. Jangan susahkan ayah Jiang. Dasar kurang ajar. Serang sekarang. 1 sampai 6. Guru, ini, aduh, sakit sekali. Jiangku. Berani main hakim sendiri? Polisi segera tiba. Semua menyaksikan. Keluarga Jiangmu hancur. Hei, anjing bajingan. Berani cemari tunangan di pesta Jiang. Membunuhmu pun tak cukup. Jiangku. Hanya kau yang anggap pelacur bekasku sebagai harta. Song Shiu. Kau lupa dulu kau seperti anjing betina.
siaran langsung Jiang Kuo. Matikan siaran. Ganti rekaman cadangan. Tim PR segera pantau tren topik. Jika besok ada masalah, Semua mereka harus dipecat. panggil dokter ke lantai atas. Siap. Apa yang terjadi? Ayah, urus sisanya. Berani merusak pesta pertunangan Jiang. Seluruh grup Ji akan ikut hancur. Jiang Kuo, aku kepanasan. Tolong aku dong, ya. Radu. Tenang, air dingin bantu. Bertahanlah. Ini lebih sejuk. Berikan. Shibu, tahan 10 menit. Dokter segera datang. Aku tidak tahan. Halo. Sialan. Tiga, dua. Benar. Kamu yakin? Aku yakin aku mau. Jiangku, dulu aku tak pilih kamu. Sekarang, kita akhirnya bersama. Oh, sekarang apa? Maksudku, aku cinta kamu. Dan ini juga. Jiangku. Kata apa? Mimpi buruk. Lapar ya? Makan dulu. Baik. Ayo. Ji, ini semua karena kamu. Pertama kali ku masak, kurang enak. Shio, soal semalam. Menyesal nggak? Nggak menyesal. Soalnya semalam, Tuan Jiang keren banget. Bubur sudah dingin. Kamu istirahat, aku sibuk dulu. Iya. Grup Ji pagi ini bangkrut. Jiang Group beli sahamnya. Semua sahamnya dibeli hanya dengan 1 yuan. Pantas berani ganggu tunangan Tuan Jiang. GQ itu brengsek dari dulu, bahkan di kampus. Aku punya foto pribadinya. Mau lihat? Ini Bapak Jiang yang aku... Jisi emang pantas. Jangan kira dia baik, marahnya lebih ganas. Akhirnya aku bebas darinya. Shibu, kamu selesai makan, ikut aku pulang. Kakek beresin kekacauan semalaman sendirian. Kita harus menghiburnya.
Nanti dia ngamuk. Oke? Pa, Anak haram keluarga Ji. Berani lakukan itu di tunangan keluarga Jiang. Benar-benar brengsek. Sayang, kamu tidak apa-apa. aku baik. Aku merepotkan Bapak. Anak baik. Ini karena keamanan Jiang buruk. Tanpa sengaja biarkan sampah masuk kamu jadi menderita. Untung bajingan ini tidak merusak. Bebas terlalu mudah baginya. Tenang, ayah. Dia akan menderita nanti. Rentenir itu akhirnya dipenjara olehnya. Sebentar lagi bebas. Mereka pasti menunggu kesempatan untuk bertemu Tuan Ji. Ji Qiuqi. Mereka jauh lebih kejam dari kita. Ini hukumannya, Xiu. Tak apa tunangan gagal. Paman pasti mengadakan pernikahanmu dengan Jiang Kuo secara megah. Tak perlu, Paman. Jangan menolak. Istri Jiang harus dihormati. Bansat! Berani ganggu Jiang. Dia bunuh diri. Hancurkan warisan Ji. Ikut-ikut merugi juga. Untung dana sebagian sudah dialihkan atau aku hancur karenanya. Pak Ji, jangan sakit hati, Pak. Apapun yang terjadi, dia tetap putra kandungmu, Bapak. Anak. Segera umumkan keluarga Ji tak punya anak ini. Ayo pergi. Dia masih di rumah sakit. Merawat kakinya. Sudah musuhi keluarga Jiang lagi. Bunga utangnya telah mencapai 10 juta. Kami keluarga Ji benar-benar tak mampu bayar uang ini. Fahmi, besok dia bebas dan menghancurkan kita. Jika tak segera pisah, aku tamat. Segera disiapkan. Mati. Bukan obat nyeri. Hei, nggak boleh. Tuan Ji sudah lupa padaku. Takut apa? Sudah begitu cepat. Dulu berani ancam polisi, sekarang hilang nyali. Aku bilang nih, Utangmu sekarang sudah mencapai 10 juta. Kapan Tuan Ji berniat membayar? Aku sama sekali tidak mengerti. Udah nggak main. Lut, Ya, benar. Bukan aku. Aduh, kali ini kupatahkan kakimu. Aku datang bulan depan. Bulan depan kalau belum bayar, ku jadikan kau kayu bakar. Kirim ke Myanmar, ngerti kan? Permi. Song Xiu. Kubunuh kalian. balik halaman. Aku pergi. Konsultan mana yang dipilih Pak Jiang? Lihat, tidak malah bikin bangkrut. Lihat taman bunga ini. Kapal pesiar, helikopter. Ditambah menu harganya gila-gilaan. Memang perlu segini. Dengar ya, kakekmu kaya raya. Jangan hemat untuk dia. Menurutku pernikahan sederhana juga cukup. Apalagi mobil hias kapal pesiar. Aku merasa bersalah. Song Xiu, kenapa harus merasa bersalah? Kamu pantas dapat yang terbaik di dunia ini. Kamu dengar enggak? Sebentar, ada telepon. Sayang, ada apa? Biasa saja. Dengar ya. Keluarga Ji baru menggelar konferensi darurat, putus hubungan dengan Ji Qiuqi. Rentenir tadi di rumah sakit.
Mereka hancurkan kakinya lagi. Dia sudah tidak seperti manusia lagi. Bos Ji ini juga bukan orang baik. Antas punya anak begini. Memang benar. Setelah GQC keluar RS, kemungkinan tak tahan tekanan ditagih debt kolektor gila-gilaan. Gila total. Dila. Lalu keluarga Yan. Ayah Yan Manman kan sudah bebas. Pas bebas, ternyata Yan Manman habiskan seluruh harta keluarga. Marah sampai stroke, lumpuh di tempat tidur. Terpaksa kerja biayai pengobatan ayahnya. Dia cari kerja kemana-mana, tapi sifat manjanya. Matanya terus ditolak. Fasihan. Tidak. Orang jahat dapat hukumannya sendiri. Nasib mereka sekarang ya akibat perbuatan sendiri. Sebo, mulai sekarang, tak ada lagi yang mengganggu kebahagiaan kita. Ayo pergi, cepat. Mas, ayo jalan. Tolong beri saya kesempatan. Ayah stroke. Saya akan cari uang pengobatan. Percayalah. Pergi sana. Nggak bisa apa-apa. Mau makan gaji buta di sini? Ini bukan badan amal. Saya bisa belajar atau beri saya pekerjaan lain juga boleh. Pekerjaan kotor berat apapun saya jalani asal dapat uang. Saya salah. Benar-benar salah. Tak seharusnya aku serahkan keluarga Yan. Apalagi ganggu Song Shiyu. Waduh, Minggir dulu. Gila, jadi bego banget, Kak. Beneran jadi idiot. Dulu sok jago banget, ya. Sekarang lebih hina dari pengemis. Lawan Jiang. Utang rentenir lagi, hasilnya ya sial. Kak Ji, hari ini belum makan? Ya. Mau duitnya enggak? Kalau mau, gonggong kayak anjing. Kamu nggak dengar omongan gue? Aku suruh gonggong. Gonggong. Aku mau. Iya, aku mau. Betulan gonggong. Ayo, ini 10.000. Cepat-cepat. Hahaha. Aku ini maksudnya. Kok kalian kasar banget sih? Pergi sana. Udah aku lapor polisi. Lo siapa? Sok tahu? Pergi sana. Oh, Ji, kenapa begini? Cintamu sama sekali nggak tulus. Tapi aku tulus padamu. Mau ikut aku pulang ya? Keluarga Ji tolak. Tapi aku mau, setuju. Cutie, mulai sekarang, jangan lawan Jiangku atau Song Xiu lagi. Ya, aku akan cari kerja, obati penyakitmu dan ayahku. Jangan pernah berpisah seumur hidup, oke? Kakiku tak bisa sembuh. Tak apa, aku akan jadi tongkatmu mulai hari ini. Aku brengsek. Riasan lamamu saat pertunangan dulu tak sempat dilihat orang. Sekarang kau akan kupercantik lebih lagi. Pasti Tuan Jiang terpikat. Pak. Kuserahkan putriku padamu. Tenang saja. Apa? Pasti ku jaga Shiyu. Kau takkan tersakiti.
Ayah, aku selamanya putrimu. Ayah tersayang. Baiklah. Aku percaya. Tenanglah, mertua. Si bocahku itu baik banget. Siu aman bersamanya. Bila dia berbuat salah. Kalau dia sakiti Siu, gue yang pertama ngelabrak dia. Tujuan kelahiran kembali bukanlah balas dendam. Bersamamu di bawah matahari. Mari kita berikan doa yang indah untuk pengantin hari ini. Jiangku, akhirnya kau kunikahi. Akhirnya kau jadi istriku.